Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulullah ajma'in. Amma ba'du. Selamat datang kembali di perkuliahan kita pada semester ini di Fakultas Syariah ya IAIN Salatiga. Pada hari ini mata kuliah kita adalah pemikiran hukum Islam modern. Tentunya pada pertemuan pertama ini kita akan mengadakan kontrak kuliah dan penyampaian materi-materi yang akan kita bahas. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa S1 Hukum Keluarga Islam Ahwalus Syariah yang terdiri dari 3 kelas, yaitu kelas pemikiran hukum Islam modern. Kelas yang pertama adalah di hari Senin jam 12. Lalu kelas yang kedua ada di hari Kamis jam 12.30 dan di hari Jumat yang kedua hari Jumat jam 7.00 dan Jumat jam 8.40. Di pertemuan pertama ini kita akan membuat satu kontrak perkuliahan yang seperti biasa mengenai perihal presensi mahasiswa. Sebagaimana yang telah sering disampaikan pada awal-awal perkuliahan sebelumnya, di mana kehadiran mahasiswa itu minimal 75% dari kehadiran. Jadi itu mohon untuk diperhatikan. Untuk presensi, seperti mana yang telah Bapak infokan di grup kelas masing-masing, bahwa presensi kita menggunakan Google Form yang tentunya memiliki batasan waktu tertentu. Artinya absensi berlaku pada jam yang telah ditentukan. Artinya presensi ini berlaku di waktu jam kuliah sesuai dengan jadwal dan memiliki toleransi waktu 30 menit setelah perkuliahan selesai. Itu mohon dicatat dengan baik. Mungkin teman-teman semuanya sudah pernah, mungkin sebagian besar sudah pernah ikut kelas saya, jadi sudah tahu siapa saya. Di sini di slide ini ada nama saya. Bagi yang sudah kenal ada tahulah Ligendo Bruto MAHK. NIP-nya ini dosen Fakultas Syariah IAIN Salatiga. Adapun latar belakang pendidikan saya S1, S2 dan S3 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hal-hal yang mungkin mengenai kontak, mungkin nomor saya ada di grup kelas teman-teman. Adapun email untuk berkirim email ataupun berkirim naskah akademik seperti makalah dan sebagainya bisa ini ali_geno@gmail.com. Baiklah, kita langsung saja ke materi-materi yang akan kita bahas selama satu semester ini. Oh iya, mengenai teknis perkuliahan, nanti Bapak akan buatkan video pembelajaran yang nanti akan Bapak share ke grup teman-teman. Video ini akan Bapak upload di YouTube. Di samping itu, teman-teman juga diminta nantinya untuk membuat paper makalah 1 per orang. Jadi bukan per kelompok, tapi individu, tugas individu. Mengenai temanya, nanti Bapak share di grup kelas. Mungkin temanya nggak banyak mungkin ya. Mungkin karena di kelas ini ada yang hampir 40. Mungkin temanya 10. Tapi mungkin satu tema nanti ditulis 2 atau 3 orang. Artinya sendiri-sendiri. Judulnya sama, tapi tentu isinya tidak sama. Artinya ini karena tugas individu. Oke, baik, untuk tema yang akan kita bahas nanti, di sini telah Bapak buat silabinya mengenai hukum Islam, pemikiran hukum Islam modern untuk
AHKI, Ahlu Syekh. Pertemuan pertama, materi pertama berarti di minggu depan, kita akan membahas mengenai sejarah pemikiran hukum Islam modern, di mana indikatornya menjelaskan tentang sejarah munculnya pemikiran Islam modern dan yang melatar belakanginya serta tokoh-tokoh pemikir hukum Islam modern. Artinya, kenapa kok ada istilah modern, ada istilah klasik, kenapa kok bisa muncul gitu kan? Lalu apa sih menjadi latar belakang kemunculan pemikiran itu? Di sini juga ada referensi-referensi yang nanti bisa dirujuk. Lalu di pertemuan kedua itu kita akan mengkaji mengenai periodisasi sejarah Islam dan pembaharuan hukum Islam, yaitu menjelaskan secara kronologis dan analitis tentang periodisasi sejarah Islam. Yang kedua, menjelaskan tentang pentingnya pembaharuan sebagai keniscayaan sejarah dalam dunia Islam. Artinya, hukum Islam itu kan biar tidak stuck ataupun biar tidak seolah-olah biar nggak kaku, kan harus dilakukan istihad, dan itu tidak serta-merta seenaknya saja kan. Tentu ada metode, ada cara yang harus ada ilmunya lah seperti itu. Lalu di pertemuan ketiga nanti kita akan membahas tentang pembaharuan Islam di Saudi Arabia. Tentu ini pemikirannya dari Muhammad bin Abdul Wahab dan gerakan Wahabisme dan purifikasi modernitas dan pembaharuan dalam Islam. Ini tokoh yang pertama yang akan kita kaji tentang pemikirannya, yang menjelaskan tentang sosial teologis dan politik munculnya Wahabisme, yang kita kenal Wahabi. Gerakan Wahabi ini mungkin menjadi kontroversi mungkin di tengah-tengah masyarakat kita di Indonesia. Yang kedua, menjelaskan faktor-faktor keberhasilan dan eksisnya Wahabisme hingga sekarang di Saudi. Apa saja sih yang membuat dia eksis seperti itu? Lalu kenapa kok di beberapa negara kok pemikiran itu ditolak gitu? Kenapa kok di Saudi bisa tumbuh berkembang? Kenapa kok di Indonesia sering konflik? Di sini ada referensinya dari Prof. Harun Nasution dan Prof. Ajemur Ajra. Lalu di pertemuan keempat kita akan mengkaji tentang pembaharuan Islam di Mesir. Ada tokohnya Muhammad Abduh dan Qasim Amin. Sama nanti latar belakangnya juga, latar belakang munculnya. Selanjutnya ada pembaharuan Islam di India. Ada Sayyid Amir Ali dan Asghar Ali Aigner. Menganalisis pembaharuan sosial politik di India. Kita akan mengupas tentang pemikiran Sayyid Amir Ali. Lalu mengupas dan menjelaskan pemikiran Amir Ali tentang pembebasan perempuan di India. Selanjutnya di pertemuan ke-6 kita akan mencoba mengupas dan mengkaji tentang pemikirannya Fajrul Rahman tentang Islam kontemporer, menganalisis dan menjelaskan pemikiran Fajrul Rahman tentang hukum Islam. Di pertemuan ke-7 ada tokoh selanjutnya adalah Abdullah Ahmad An-Naim, di mana beliau menggagas pemikirannya tentang Islam dan HAM, bagaimana pandangan An-Naim tentang relasi antara Islam dan HAM tersebut. Selanjutnya yang ke-8, di pertemuan ini kita akan mencoba mengkaji tentang pemikiran dari Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shidhiki sebagai penggagas fikih Indonesia. Kita tahu bahwa Hasbi Ash-Shidhiki ini salah satu tokoh yang memunculkan ataupun melahirkan kompilasi hukum Islam di Indonesia. Selanjutnya di pertemuan ke-9 kita akan mencoba mengupas tentang gerakan politik yang mungkin belakangan setelah reformasi mencuat di Indonesia, yaitu ada HTI yang belakangan telah dibubarkan oleh pemerintah Indonesia dan Majelis Mujahidin Indonesia. Artinya ini pemikiran-pemikiran politik syariah di Indonesia. Di pertemuan selanjutnya, di pertemuan 10, kita juga coba akan membahas dengan penerapan Perda Syariat Islam di Indonesia dan Syariat Islam di Aceh. Kita tahu bahwa sejak reformasi, ketika orde baru tumbang dan digantikan reformasi, ini animo umat Islam sangat besar sekali. Jadi rame-rame menuntut penegakan syariah di masing-masing daerah. Yang kita tahu bahwa sampai saat ini yang memiliki legalitas untuk menerapkan ataupun menegakkan hukum Islam di daerahnya adalah Aceh. Gitu.
Di pertemuan selanjutnya ada dinamika pembaharuan hukum Islam di Indonesia, yaitu menjelaskan tentang perkembangan hukum Islam di Indonesia dari masa ke masa, mulai dari lembaga-lembaganya, mulai dari peraturan-peraturan yang dibuat. Selanjutnya di pertemuan ke-12 ataupun yang terakhir, di sini kita akan membahas tentang gagasan pembaharuan pemikiran hukum Islam di Indonesia, yaitu ada Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di sini kita akan menjelaskan bagaimana sih pemikiran mereka tentang hukum Islam di Indonesia. Kita tahu bahwa kedua tokoh ini adalah tokoh besar yang turut mewarnai keislaman Indonesia yang kita kenal dengan Islam yang moderat. Artinya bagaimana arah pemikiran mereka. Lalu ini kan tokoh dari dua orang besar di Indonesia, itu NU dan Muhammadiyah. Bapak kira ini ada 12 pertemuan yang nantinya akan kita bahas. Tentunya nanti dalam video yang Bapak share, ada kalanya mungkin satu pertemuan itu akan membahas 2 tema kalau seandainya temanya tidak melebar dan memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan, mungkin satu tema akan Bapak buatkan satu video. Lalu teman-teman mahasiswa, seperti yang tadi sudah Bapak jelaskan di awal, bahwa mahasiswa bukan berarti tidak memiliki tugas apa-apa. Tapi mahasiswa juga memiliki tugas kuliah yang berbentuk makalah. Satu hal yang perlu diingat bahwa absensi yang tadi telah saya jelaskan juga di depan, bahwa absensi kita akan menggunakan Google Form, dan itu harap diperhatikan karena jangan sampai nanti mentang-mentang kuliahnya daring lalu absensinya ternyata malam ataupun tidak ingat jadwal kuliah. Tujuannya cuma satu, biar teman-teman ingat jadwal kuliahnya. Makanya dilakukan absensi pada jadwal perkuliahannya dan diberikan toleransi selama 30 menit. Bapak kira itu aja untuk perkenalan kita pada hari ini. Semoga teman-teman sehat-sehat selalu, tetap perhatikan kesehatannya, protokol kesehatan, jaga jarak, supaya pandemi ini tetap cepat berlalu sehingga kita bisa kembali beraktivitas di kampus sebagaimana sebelum COVID mewabah di Indonesia dan di dunia pada umumnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.